Terkadang, dalam hidup yang serba cepat ini, kita lupa bahwa makna sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang jauh dari sorotan. Tempat-tempat di mana kehidupan berjalan perlahan, tapi penuh kehangatan, penuh cerita, dan penuh harapan yang tak pernah padam. Kami, kelompok 20 kuliah kerja mahasiswa Universitas Pribagraha yang terdiri dari 22 anggota, datang dengan bekal ilmu dari ruang kelas dan hati yang terbuka untuk belajar lebih dari sekedar teori. Tibalah kami di Desa Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Desa ini punya denyut yang kuat, denyut masyarakat yang bekerja keras, yang saling membantu, dan yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Di tempat ini, kami menginjakkan kaki untuk sebuah misi yang sederhana namun bermakna, mengabdi dan memberdayakan bersama masyarakat yang tak hanya kami temui, tetapi kami cintai. Melalui program kuliah kerja mahasiswa, kami membawa tema besar yaitu pemberdayaan masyarakat menuju daerah unggul. Sebuah komitmen bahwa perubahan besar yang dimulai dari akar, dari desa, dari masyarakat yang diberdayakan, bukan disisihkan. Dan dalam perjalanan ini, kami tidak hanya datang untuk memberikan, tetapi juga menerima ilmu kehidupan, nilai kebersamaan, dan pelajaran tentang makna menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah kisah kami, kisah kuliah kerja mahasiswa kelompok 20 Universitas Pribagraha di Desa Kalodran. Kisah tentang belajar dan mengabdi, tentang tawa dan air mata, tentang perubahan kecil yang semoga berdampak besar. Selamat menyaksikan sebuah perjalanan yang kami ukir dengan hati untuk masyarakat dan untuk Indonesia yang lebih unggul. Ruang lingkup program kuliah kerja mahasiswa kami meliputi 1. Pembuatan akun GoFood untuk UMKM. Program kerja ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha kuliner mereka dengan memanfaatkan platform digital GoFood, sehingga mereka dapat meningkatkan jangkauan pasar, mempermudah transaksi, serta meningkatkan pendapatan usaha. 2. Kegiatan sosialisasi edukasi menabung, mencuci tangan, dan menggosok gigi dengan materi presentasi yang dibuat menggunakan Canva. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar Jambi tentang pentingnya menabung, menjaga kebersihan tangan, dan kebiasaan menggosok gigi untuk kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan literasi pada bidang pendidikan. 3. Mengadakan seminar hukum yang berjudul meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Wotgali, Kelurahan Kalodran. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Kami juga melakukan pemetaan lokasi pada UMKM melalui Google Maps. Program kerja ini dapat memudahkan pelaku UMKM dikenal oleh masyarakat dan calon pelanggan dengan menampilkan lokasi usaha secara digital melalui Google Maps, sehingga meningkatkan visibilitas dan potensi penjualan UMKM. 5. Kami juga melaksanakan piket harian di kelurahan yang kami lakukan secara rutin. Program kerja ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kelurahan secara rutin serta meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sekitar. 6. Mengadakan lomba dalam rangka memperingati 10 Muharram serta memberikan santunan kepada anak yatim. Meningkatkan semangat keagamaan dan sosial anak-anak melalui lomba yang edukatif serta menunjang kepedulian sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Dan kami juga mengajar mengaji kepada anak-anak di lingkungan sekitar. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, anak-anak serta edukasi pencegahan mata katarak pada lansia. Meningkatkan kesehatan anak-anak dan lansia melalui pelayanan posyandu, serta memberikan edukasi pencegahan mata katarak kepada lansia agar terhindar dari gangguan penglihatan. Waktu berjalan dengan begitu cepat, tak terasa sudah 1 bulan berlalu, namun kenangan yang tertinggal akan tetap hidup dalam ingatan.
Hari-hari di desa Kalodran bukan hanya tentang program kerja, laporan, atau rutinitas pengabdian, tapi tentang ikatan antara kami, anak-anak muda yang belajar mengabdi dengan masyarakat yang menerima kami dengan penuh kasih. Kami datang membawa ilmu, tapi justru kami pulang dengan membawa pelajaran hidup yang tak pernah diajarkan di ruang kelas. Perpisahan memang tak pernah mudah, karena di balik senyum yang kami tinggalkan, ada air mata yang berusaha kami tahan. Namun kami percaya, setiap tawa, kerja sama, dan sentuhan kecil yang kami tinggalkan akan tetap hidup dalam ingatan warga. Begitupun sebaliknya, Kalodran akan selalu menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran yang tak ternilai, untuk sambutan yang tak tergantikan, dan untuk kesempatan yang telah membuka mata kami tentang bagaimana pemberdayaan tak selalu harus besar, asalkan dilakukan dengan sepenuh hati. Kami mungkin hanya tinggal sebentar, tapi cerita kami akan hidup lama di hati kami. Inilah akhir dari satu babak, namun awal dari tanggung jawab yang baru, untuk terus membawa semangat Kalodran kemanapun kami melangkah. Kami adalah kelompok 20 kuliah kerja mahasiswa Universitas Primagraha, mengabdi dengan hati, membangun bersama masyarakat dengan satu tekad, menuju daerah yang lebih unggul. Sampai jumpa Kalodran, kami akan selalu merindukanmu. Kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu kegiatan saya ini setiap hari, yaitu setiap malam, yaitu mengajar anak-anak. Juga berterima kasih juga sudah mengadakan kegiatan di Kalodran ini sewaktu acara Muharram, yaitu acara lomba. Alhamdulillah, dari kakak ataupun adik-adik UPG, yaitu di sini ada peningkatan ya, yaitu dengan tidak adanya tadinya kegiatan kosong. Alhamdulillah anak-anak di sini pada giat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa di mana telah mengabdi di kampung kami. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga membawa berkah dan menjadi teladan bagi anak-anak kami, khususnya di Kelurahan Kalodran. Minta maaf apabila dalam penerimaan ataupun sopan santun yang tidak berkenan di hati adik-adik semua. Juga kami mengharapkan untuk adik-adik ambil hikmahnya, di mana di kampung kami ini adat istiadatnya berbeda dengan di kampung adik-adik saya. Mudah-mudahan untuk masa depan adik-adik menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal punya saudara yang nggak sedarah 21 orang. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan ngerti arti kehilangan yang baru aja datang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain dipinta duit tiap hari. Tri, galon habis Tri minta uang Tri. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya susahnya ngebangunin setiap subuh 21 orang. Kalau nggak KKM, gue nggak akan tahu ternyata ada juga divisi yang paling spesial, yaitu divisi rebahan. Kalau gua nggak KKM, gua nggak bakal ngerasain hilangnya odol, sampo sama sabun. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain cilok. Kalau aku tidak KKN, aku tidak akan merasain ngedit tengah malam sampai pagi, kan ketiduran. Kalau gue nggak KKN, gue nggak ngerasain ke Banten Lama tengah malam naik losbak sama temen-temen. Kalau gue nggak KKM, gue nggak bakal ngerasain yang namanya baru masuk kamar mandi udah digedor-gedor, woi buruan. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan ngerasain rasanya punya teman yang klarifikasi tiap hari sama pacarnya. Kalau nggak KKM, mungkin gue nggak pernah ngerasain nyuci baju sendiri.
Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal tahu rasanya ketawa bareng orang-orang asing yang sekarang udah jadi kayak keluarga. Kalau gua nggak KKN, mungkin gua nggak bakal ngerasain gimana laparnya tengah malam. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan ngeliat temen selip-solan tiap malam. Kalau gua nggak KKN, gua nggak akan merasakan hilangnya HP diumpetin. Gua nggak akan KKN. 1 bulan baru dapat bandai guling. Kalau nggak KKM, saya nggak akan ngerasain dijahilin teman tiap hari. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal ngerasain masak setiap hari untuk 22 orang. Kalau aku gak KKM, aku gak bakal ngerasain mandi tunggu-tungguan.